Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang mencari kasih di tempat yang salah. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, anak yang dibesarkan di dalam keluarga, ya, kita kan tidak tahu bagaimana keluarga itu. Nah itu kadang-kadang setelah dewasa muda gitu, setelah melepaskan masa remaja dan dia mulai mencari pacar, pasangan hidupnya gitu. Itu kesulitan dan bahkan kadang-kadang menemukan sesuatu yang salah, Pak Pol. Ini sebenarnya apa itu Pak Pol yang melatar belakangi? Idealnya setiap anak bertumbuh besar dalam keluarga di mana orang tua mengasihi dan melindunginya, Pak Gunawan. Masalahnya tidak setiap anak beruntung menikmati perlakuan hangat seperti itu. Ada anak yang malah harus mengalami penolakan terus-menerus. Nah, akhirnya anak ini bertumbuh besar tanpa bekal kasih dan penerimaan yang cukup. Nah, sebagai akibatnya ia pun mencari kasih di luar. Sayangnya, kerap kali ia gagal menemukan kasih karena ia mencarinya di tempat yang salah. Nah, masalahnya yang akan kita angkat adalah ini Pak Gunawan. Yaitu anak ini setelah besar mengidentikan beberapa hal dengan kasih, padahal hal-hal itu bukanlah kasih. Nah, jadi ini yang kita akan soroti yang membuat anak-anak ini akhirnya mencari cinta di tempat yang salah. Ya mungkin karena dia kekurangan kasih itu, lalu dia tidak bisa mendeteksi mana yang kasih, mana yang bukan kasih gitu Pak Pol ya? Betul Pak Gunawan. Jadi dalam anggapan dia ini adalah kasih nih. Nah langsung dia simpulkan itu kasih, sehingga akhirnya langkah-langkah berikut yang diambilnya keliru. Tapi biasanya kan orang tua itu selamanya mengasihi anak-anaknya gitu Pak Pol ya, karena mungkin anaknya banyak atau kesulitan ekonomi dan sebagainya, sehingga kasih yang diberikan kepada anak ini tidak bisa maksimal gitu Pak Pol ya. Tetapi apakah itu menjadi dasar gitu? Betul Pak Gunawan, saya kira hampir ya setiap orang tua itu sayang kepada anaknya. Nah tapi yang sering kali terjadi adalah ini Pak Gunawan. Misalnya nih ya, ada orang tua yang tidak tahu bagaimana mewujudkan kasih itu karena dia sendiri sewaktu kecil tidak mendapatkannya dari orang tuanya. Jadi kalau ditanya, dia berkata dia mengasihi anaknya. Kalau ditanya, apa yang engkau perbuat untuk menunjukkan kasihmu? Nah dia mungkin berkata, ya saya bekerja, saya mencoba mencukupi kebutuhannya. Tapi kita tahu bahwa kebutuhan jasmania hanyalah satu di antara sekian kebutuhan anak. Nah ada orang tua yang nggak mengerti hal itu. Jadi bukannya sengaja-sengaja nggak mau mengasihi anak. Jadi akhirnya si anak ya nggak merasakan kasih itu meskipun sebetulnya orang tua mengasihi dia. Penyebab kedua yang juga cukup sering terjadi adalah ada orang tua yang mengasihi anak tidak sama, tidak rata. Mungkin dia mengasihi si adik lebih besar daripada dia mengasihi si kakak. Atau kalaupun kasihnya sama, tapi nggak tahu kenapa dia lebih sering menunjukkan kasihnya itu tuh kepada si adik. Sehingga si kakak akhirnya merasa, saya di nomor 2 kan, kok mama papa kok lebih mengasihi adik. Nah, perasaan bahwa saya kok nggak dikasihi sebesar adik saya atau kakak saya, lama-kelamaan berubah menjadi saya tidak dikasihi. Jadi kasih itu tuh kalau memang kita dapatkan kurang daripada apa yang didapatkan oleh saudara kita. Kecenderungannya kita akhirnya menyimpulkan sebetulnya saya itu tidak dikasihi. Meskipun sesungguhnya orang tua juga mengasihi, tapi ya bisa jadi kasihnya nggak sama dan kepada si kakak atau si adik ditunjukkan sedikit lebih besar daripada kepada dia. Ya atau kadang-kadang orang tuanya itu sering bertengkar gitu Pak Pol. Ayah ibunya ini sehingga anak itu melihat ini apa gitu Pak Pol. Betul Pak Gunawan. Jadi kadang-kadang orang tua itu nggak sempat, nggak cukup energi untuk membagikan kasih karena relasi mereka sendiri pun tidak harmonis. Sehingga banyak waktu dan tenaga mereka tersita untuk mengurus persoalan di antara mereka sendiri. Iya. Biasanya hal-hal apa saja Pak Pol yang seringkali dinilai kasih padahal itu bukan kasih sebenarnya gitu?
Yang pertama adalah penghargaan, Pak Gunawan. Anak yang kurang menerima kasih cenderung menyamakan penghargaan dengan kasih. Begitu menerima penghargaan dari seseorang, ia langsung menyimpulkan bahwa orang itu mengasihinya. Padahal belum tentu demikian. Penghargaan tertuju secara spesifik kepada perbuatan atau kualitas tertentu. Sedangkan kasih merupakan penerimaan dan penghargaan terhadap diri kita sepenuhnya. Nah, ini jadinya beda ya antara penghargaan dan kasih. Kita bisa menghargai orang yang misalnya bisa berbuat sesuatu untuk kita. Orang ini kok bisa memberikan sumbangsi kepada orang lain atau apa. Jadi penghargaan biasa diberikan terhadap tindakan perbuatan yang spesifik dari seseorang. Kasih bukan hanya penghargaan, kasih itu penerimaan akan kelemahan pasangan apa adanya. Nah, jadi sebetulnya keduanya itu tidak sama. Masalahnya adalah anak yang kurang menerima kasih cenderung menyamaratakan penghargaan dengan kasih. Nah, akhirnya banyak anak-anak ini nih yang patah hati setelah menerima kenyataan bahwa kasihnya tak bersambut. Mungkin dia marah karena merasa dipermainkan, padahal orang tidak mempermainkannya. Waktu dia berkata, kamu mengasihi saya, kenapa sekarang kok tidak mengasihi saya? Mungkin orang itu terkejut dan berkata, maaf, saya tidak pernah mengatakan saya mengasihi kamu. Tapi tindakan kamu, tindakan apa? Nah, mungkin itulah tindakan-tindakan yang menghargai dia. Tapi dengan cepat dia simpulkan, itu adalah tanda kasih. Nah, jadi akhirnya relasi dengan lawan jenis mudah bermasalah karena kesalahpahaman ini, Pak Gunawan. Ya, itu bisa juga terjadi antara atasan dan bawahan gitu, Pak Boleh, atau guru terhadap muridnya yang memberikan perhatian yang berlebih dibandingkan dengan yang lain. Mungkin atasannya memuji ya karena kok kerjaannya dia baik ya, tapi karena dia itu haus akan kasih sayang. Begitu mendengar penghargaan, dia menarik kesimpulan yang terlalu jauh. Wah, pasti atasan saya ini nih tertarik kepada saya. Atau sesama teman deh ya, dalam pelayanan memujinya. Kamu mempunyai suara yang baik, atau kamu bisa memimpin ibadah dengan baik, dan sebagainya. Nah, pujian itu langsung ditafsirkan sebagai, wah, orang ini mencintai saya. Nah, jadi akhirnya dia hidup di bawah keyakinan orang tersebut mencintainya. Waktu dia kok nggak merasakan cinta itu, atau orang itu kok punya pacar atau apa, wah, dia bisa marah. Kamu itu mempermainkan saya. Jadi akhirnya relasi dia dengan orang mudah terkena konflik. Berarti kalau kita di pihak yang memberikan penghargaan atau pujian atau perhatian, itu sebenarnya juga wajib berhati-hati juga, Bapak ya, dengan kepada siapa kita memberikan penghargaan itu. Kalau memang kita tahu latar belakangnya, kita bisa berhati-hati. Tapi ya saya juga mengerti kebanyakan kita mungkin sekali tidak tahu latar belakang rekan kerja kita atau teman sepelayanan kita. Ya kita hanya tahunya ya kita sama-sama terlibat di dalam pelayanan atau pekerjaan. Jadi ya kita ya karena mau murah hati, karena mau mendorong, memberi semangat, kita menyampaikan pujian, penghargaan kepada teman tersebut karena tidak tahu. Nah, padahalnya kemudian disalahartikan. Iya. Selain penghargaan apa, Pak? Yang kedua adalah perhatian. Anak yang kurang kasih peka sekali dengan perhatian. Begitu menerima perhatian, ia bereaksi dan cepat menafsirnya sebagai cinta. Mungkin perhatian merupakan tanda awal cinta, tetapi tidak semua perhatian merupakan ungkapan cinta. Bisa jadi perhatian merupakan tanda kasihan atau ungkapan sayang yang tidak bermuatan romantis. Jadi salah satu bahaya yang mesti diwaspadai adalah karena terlalu cepat menyamakan perhatian dengan cinta, akhirnya malah kejeblos. Orang ini mudah menjadi korban kejahatan orang yang sengaja mengumpannya dengan perhatian, atau ia terlalu cepat memberi kepercayaan dan masuk ke dalam pernikahan tanpa mengenal pasangannya dengan baik. Iya. Seringkali bentuk perhatian itu karena belas kasihan aja, Bapak.
belas kasihan tak karena perbedaan ekonomi atau karena ya dia merasa kasihan lah melihat kan ada orang itu yang jatuh kasihan gitu, tapi ditanggapinya sebagai mencintai gitu Pak. Betul sekali Pak Gunawan. Nah jadi mudah sekali terjadi kesalahpahaman ya, karena dia menganggap wah orang tersebut mencintai saya nih, maka memberi perhatian kepada saya. Nah itu menurut saya persoalan yang gak seberat yang kedua. Yang kedua adalah kalau ada orang yang jahat Pak Gunawan, sengaja memberi perhatian, padahal tidak mencintai, tapi dia tahu bahwa wah orang ini nih mudah sekali jatuh, mudah sekali nanti terpikat kalau diberikan perhatian, maka diberikanlah perhatian untuk menggait orang tersebut. Padahal motifnya buruk, misalnya ingin menikahinya, supaya nanti bisa menungganginya, bisa memanfaatkannya, bisa mengambil uangnya dan sebagainya. Nah jadi memang orang-orang yang haus kasih ini sebetulnya ya rentan sekali untuk dimanfaatkan oleh orang lain. Ya karena dia di satu sisi membutuhkan kasih itu, lalu ada orang yang mengisi kekosongan itu gitu Pak Bang. Betul, betul. Jadi ya saran kita adalah sudah tentu berhati-hatilah ya. Kalau memang kita tahu kita ini rentan, jangan mudah sekali terpikat, mudah sekali percaya orang mencintai kita gara-gara memberi perhatian kepada kita. Iya, perhatian ini kadang-kadang dalam bentuk seringkali diajak kalau pulang bersama-sama, ya rasanya hanya belas kasihan aja. Iya. Kok daripada dia naik angkot, betul. Tapi lama-lama ini jadi masalah betul. itu. Betul, betul. Jadi ya dalam hal ini sebaiknya sih ya, saya memang menganjurkan sebagai kebijakan umum, kita ini jangan gampang-gampang ya memberikan perhatian seperti itu kepada lawan jenis kita. Ya, karena memang bisa saja ditafsir keliru. Ya, jadi kita tadi udah disinggung oleh Pak Gunawan, penghargaan juga ya, juga berhati-hati, jangan gampang-gampang sebab bisa saja orang akhirnya salah arti dan berpikir kita sebetulnya mencintai dia. Iya, bentuk yang lain yang bisa ditafsirkan sebagai cinta apa Bapak? Yang ketiga adalah seks. Begitu banyak anak yang kurang kasih, akhirnya jatuh ke dalam dosa seksual. Ia jatuh bukan karena ia memiliki kelemahan dalam hal penguasaan diri. Ia jatuh karena ia mengira seks adalah bukti cinta. Kita kan tahu bahwa seks bukanlah bukti cinta yang sejati. Sebaliknya, pada masa berpacaran, seks adalah bukti kurangnya penguasaan diri. Begitu banyak anak yang kurang menerima kasih, akhirnya terlibat secara seksual pada masa berpacaran dan terpaksa masuk ke dalam pernikahan walau belum memiliki kesiapan. Dan begitu banyak yang memilih pasangan yang salah karena sudah terlanjur berhubungan seksual. Nah, tidak bisa tidak, pernikahan yang tidak berlandaskan kokoh ini mudah rubuh diterjang badai. Ya seringkali memang di pihak yang pria itu menuntut untuk membuktikan kasihnya. Ya. Ini si anak wanita ini disuruh berhubungan intim dengan dia gitu Bapak. Betul. Betul. Jadi si anak perempuan ini juga khawatir kehilangan orang yang dikasihinya, ya dilakukan aja itu hubungan seksual itu. Iya. Jadi ya karena dia beranggapan bahwa kalau saya mencintai ya seharusnya lah saya memberikan bukti cinta itu yakni lewat seks. Dan dia juga menafsir tindakan pasangannya yang mau berhubungan seks dengan dia sebagai kamu ini pasti mencintai saya makanya mau berhubungan dengan saya. Nah, justru sebetulnya ini berbahaya sekali karena pada akhirnya bisa aja sudah berhubungan dan akhirnya pasangannya bosan dengan dia, tinggalkan dia, atau kalaupun akhirnya sampai berakhir di pelaminan, setelah menikah relasi ini mudah sekali goncang dan mudah diterpa oleh konflik karena landasan mereka sebetulnya sangatlah lemah. Yang mengikat mereka lebih banyak kepuasan seksual atau ketertarikan seksual. Begitu menikah, maka ketertarikan seksual dan daya nafsu itu sendiri udah berkurang, maka relasinya tiba-tiba kok mulai layu. Kenapa? Sebab
memang dasarnya atau yang mengikatnya hanyalah seks. Jadi berhati-hatilah, jangan sampai menyamakan seks dengan bukti cinta. Ya, di pihak yang lain, si pria ini selalu menganggap bahwa oh ternyata anak perempuan ini terlalu gampang, begitu gampang untuk diajak hubungan seksual, dan dia ini bukan sesuatu yang menarik buat si pria itu gitu Pak Mas. Iya, sebab pada dasarnya Pak Gunawan, kalau kita tanya ya kepada baik laki-laki maupun perempuan, manakah yang engkau lebih respect? Pasangan yang mudah menyerah untuk berhubungan seksual, atau pasangan yang dengan gigih mempertahankan kekudusan untuk tidak terlibat? Saya yakin semua baik laki-laki maupun perempuan akan berkata, ya sesungguhnya saya lebih menghargai, lebih salut, lebih hormat kepada pasangan yang menolak untuk berhubungan sebelum menikah. Iya. Ada bentuk yang lain Pak Pol? Yang keempat adalah tuntutan dan pengekangan. Mudah sekali bagi anak yang kurang menerima kasih untuk menyimpulkan bahwa tuntutan dan pengekangan yang dilakukan kekasihnya adalah tanda kasih. Nah, sesungguhnya tuntutan dan pengekangan berlebih adalah tanda ketidakamanan dan keegoisan. Sayang, karena mengira ini adalah ungkapan kasih, akhirnya ia jatuh ke dalam genggaman pasangan yang jahat. Bukan kasih yang diterimanya, melainkan caci maki dan pelecehan. Tidak jarang ia pun harus menerima bogem mentah dari pasangan yang berkarakter buruk. Mula-mula mungkin dirasakan bahwa pengekangan ini sebagai sesuatu perlindungan buat dia. Wah, dia memang melindungi saya, makanya dia tidak mau saya melakukan ini itu gitu Pak. Atau menuntut, ya memang saya seharusnya nanti kalau jadi istrinya juga harus begitu, semacam pembelajaran gitu Pak boleh. Padahal ini keliru gitu sebenarnya. Betul. Mudah sekali orang itu berpikir, wah dia pasti mencintai saya nih. Cintanya kepada saya begitu besar sehingga melarang saya ke sana ke sini, ya harus begini. Selalu memikirkan bagaimana saya bisa menjadi orang yang lebih baik lagi, memberi saya saran-saran harus begini, harus begitu. Padahalnya belum tentu itu cinta. Lebih seringnya justru itu adalah bukti keegoisan dan rasa tidak amannya. Nanti setelah menikah, barulah kelihatan jelas bahwa dia itu tidak aman. Karena tidak aman, dia mau mengekang pasangannya. Dia itu egois, maka dia tuntut pasangannya untuk menjadi diri seperti yang diharapkannya. Begitu. Iya Pak Paul, karena begitu banyak ya jebakan-jebakan yang kita rasa ini cinta ternyata bukan gitu Pak Paul ya. Dan banyak juga anak yang mengalami kekurangan kasih. Maka apa sebaiknya yang dilakukan itu? Pertama, dia mesti mengakui kondisi dirinya, Pak Gunawan. Artinya, dia mesti mengakui bahwa memang ia kekurangan kasih. Dia tidak boleh menutupi kenyataan dan menciptakan realitas baru yang keliru. Jika dia dapat mengakui kondisinya, bahwa dia kekurangan kasih, barulah dia dapat melihat kebutuhannya itu dan mulai berjalan untuk membereskannya. Jadi langkah pertama adalah sebuah pengakuan akan kebutuhan yang ada dalam dirinya dan tidak menutupi atau menyangkalnya. Tapi bagaimana dia bisa mengetahui Pak Paul kalau dia memang tidak tahu apa sih sebenarnya yang dia rasakan di dalam dirinya ini gitu? Biasanya anak-anak yang memang kekurangan kasih Pak Gunawan, nomor satu akan merasakan hatinya itu tuh sering kosong. Jadi ada beda yang cukup jelas ya antara anak yang dikasihi dengan anak yang kurang dikasihi. Anak yang dikasihi jarang merasakan kekosongan dalam hidupnya. Tapi anak yang kurang dikasihi secara berkala merasakan hidupnya kosong. Nah, dia mungkin tidak langsung mengaitkannya dengan cinta atau pasangan hidup. Tapi yang dia butuhkan adalah dia merasa sepi, jadi dia mesti kayaknya tuh didampingi atau diisi. Yang kedua adalah seringkali anak-anak yang kurang dikasihi merasa hidupnya atau dirinya nggak berharga, Pak Gunawan. Jadi dia itu kok membutuhkan orang yang dapat
memberi penghargaan, yang dapat menilainya positif. Nah, ini sebetulnya ini ciri-ciri orang itu adalah orang yang kurang kasih pada masa kecilnya. Nah, jadi kalau dia menyadari memang, iya kok saya ini seperti ini, ya udah terimalah. Besar kemungkinan memang dia ini kurang dikasihi. Nah, yang terjadi itu banyak orang yang tidak mau mengakui hal itu gitu Pak Pol ya, sehingga terjerumus pada hal-hal yang keliru, yang dia pikir ini kasih ternyata bukan itu. Betul, nggak mau mengakui karena justru ingin menunjukkan diri kuat Pak Gunawan. Daripada dilihat orang lemah, mengakui diri nggak kuat, punya kebutuhan, jadi justru mau menunjukkan saya kuat. Nah, ini saya pikir adalah langkah yang keliru. Iya, hal yang lain yang bisa dilakukan apa Pak? Ia mesti mengakui kondisi relasinya dengan sesama. Artinya, ia mesti sering-sering mengecek alasan mengapakah ia berada dalam sebuah relasi. Sebenarnya, apakah yang mendorongnya untuk mencari dan mempertahankan relasi ini? Nah, ini adalah pertanyaan yang mesti diajukan. Jika memang ada unsur pemenuhan kebutuhan kasih, ia mesti mewaspadai kecenderungannya untuk mengidentikan hal-hal di atas yang telah kita bahas tadi dengan kasih. Mintalah pertolongan hamba Tuhan atau konselor untuk menolongnya mengevaluasi kondisi relasinya. Dan bila memang semua mengatakan bahwa relasi ini tidak sehat, ambillah keputusan yang berat namun perlu, yaitu putuskanlah hubungan. Gitu. Jadi kalau nggak bisa menilai dengan jelas, saya anjurkan tanya teman baik, sahabat, konselor, atau hamba Tuhan, dan terimalah masukan mereka. Jangan kita akhirnya menutupi atau membela diri. Kalau mereka berkata, iya loh, ini nggak sehat ini ya. Kamu kok sepertinya nih berada dalam relasi ini hanya untuk mendapatkan kasih, dan dia tuh sepertinya tuh memanfaatkan kamu. Dia nggak sungguh-sungguh tulus mencintai kamu. Perhatikan, Pak Gunawan sudah pasti sering melihat contoh-contoh seperti ini. Orang-orang yang ngotot berkata, oh tidak, pasangan saya mengasihi saya. Walaupun orang-orang yang dekat dengannya berkata, enggak seperti itu. Terus maju, akhirnya menikah, dan ya pernikahan mereka akhirnya juga enggak stabil, dirundung oleh banyak masalah. Ya berarti dari pihak si anak perempuan ini yang harus peka terhadap dirinya sendiri, bahwa dia itu sedang mulai jatuh cinta dengan seseorang yang sebenarnya tidak tepat gitu Pak Gunawan. Iya. Apalagi kalau misalnya Pak Gunawan ya, dia jatuh cintanya pada orang yang sesungguhnya tuh terlalu berbeda dengan dirinya dan melanggar keyakinan moralnya, tapi kok dia bisa jatuh cinta. Nah, kalau seperti itu hampir dapat dipastikan bahwa memang inilah masalahnya dia. Dia kekurangan kasih, maka begitu melihat ada orang yang mengasihi, dia tabrak semua rambu. Rambu Tuhan, rambu manusia, rambu orang tua, semua dia tabrak untuk mendapatkan orang tersebut. Nah itu repotnya, karena dia menabrak segala rambu. Ini lalu kita yang ada di sekelilingnya ini yang justru khawatir gitu Pak Pol. Ya. Karena tahu akhirnya itu seperti apa, ini kita tahu gitu. Tapi dia sendiri yang sedang dimabuk cinta ini kan, dia tidak tahu gitu Pak. Tidak mau tahu, bukan tidak tahu sebenarnya. Tidak mau tahu. Betul. Kalaupun kita mencoba menjelaskan, masalahnya adalah dia selalu akan bisa mengemukakan alasannya kenapa ke orang ini dia harus nikahi dan sebagainya. Jadi memang susah sekali untuk bisa mendengar masukan dari orang lain. Iya, hal yang lain lagi apa Pak Pol yang harus dilakukan? Yang ketiga dan terakhir, ia mesti mengakui kondisi relasinya dengan Tuhan. Tidak jarang di satu pihak ia mengedepankan Tuhan dan berupaya sekuat tenaga untuk hidup buat Tuhan. Di pihak lain, ia menyimpan kekecewaan. Dia tidak mengerti mengapa ia mesti melalui masa kecil yang tidak menyenangkan. Ia pun sulit menerima keadilan Tuhan. Mungkin dia bertanya, mengapakah sampai hari ini Tuhan belum menyediakan seorang yang tepat untuk mengisi kehidupan saya?
Dalam kondisi inilah seharusnya dia datang kepada Tuhan, membawa diri apa adanya, membawa kekecewaannya dan ketidakmengertiannya. Pada titik inilah ia harus mengambil langkah iman, yaitu mempercayai pemeliharaan Tuhan dalam kehidupannya di masa lampau yang tidak ideal ini, dan mempercayai Tuhan dalam kehidupannya di masa mendatang yang tidak jelas ini. Jadi intinya dia mengambil langkah iman, mempercayai Tuhan tidak salah membimbing hidupnya di masa lampau, dan Tuhan juga pasti akan membimbing hidupnya di masa mendatang. Masalahnya pada saat-saat seperti itu, Bapak, Tuhan pun disingkirkan oleh dia gitu, Bapak. Dia hanya dikendalikan oleh emosinya saja. Betul sekali. Akal sehatnya pun sudah nggak jalan dengan baik gitu. Betul sekali. Ini memang kesulitannya, maka ya mudah-mudahan ada pendengar kita yang mempunyai pergumulan seperti ini dan sekarang kebetulan mendengar pengurangan ini, ya kami ingin meminta kepada Anda untuk datang kepada Tuhan, membawa apa yang pernah dialami, yang tidak menyenangkan, yang mengecewakan itu, tapi kemudian ambillah langkah iman dan berkata, Tuhan tidak membuat kesalahan memimpin hidup saya di masa lampau, dan Tuhan juga akan pasti memimpin saya untuk hidup di masa mendatang. Ya, kalau begitu apakah ada ayat firman Tuhan yang menjadi pegangan, menjadi pedoman bagi kita? Yesaya pasal 41 ayat 10 berkata, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Iya, jadi firman Tuhan ini sangat meneguhkan dan sangat memberkati kita. Kita percaya dan kita lakukan ini, Pak Paul. Terima kasih sekali Pak Paul untuk perbincangan ini, dan para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang mencari kasih di tempat yang salah. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan